Bapak Ibu, wanita dan jamaah masjid Nurul Al-Ikhlas ya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga kali ini. 2 kali tertutup tadi kalau 3 kali malah. Seperti bicara ini ternyata mengurung, jadi mulanya nampak kembali. Karena pada saat dapat giliran, jadi Bapak Ali dapat tugas atau kunjungan keluarga dia. Bapak Ibu dan Saudara, pertama informasi pembangunan. Tadi malam saya diminta karena amanah Pak Bupati untuk wawancara live dengan Kompas TV. Saya nggak tahu dari mana sumber informasinya, tiba-tiba kalau tua yang dijadikan fokus. Tapi masih dalam konteks 78 tahun Indonesia merdeka. Kalau tua masih terjadi karena tidak ada listrik. Setengah jam ada Andi Patra, warga di sana juga dijadikan narasumber. Jadi saya jelaskan bahwa hampir tidak mungkin PLN dibangun di sana karena PLN itu bukan lembaga sosial, dia sebuah perusahaan yang tidak boleh rugi. Sehingga kalau PLN dibangun mungkin bisa, tetapi masyarakat tidak bisa membiayai keberlanjutannya karena itu PLTS terpusat. Jika tua kemudian menjangkau 3 atau 4 desa tetangga. Bapak Ibu dan Saudara, ya alhamdulillah kali ini terpantau oleh pusat. Memang kewenangan kita tidak sepenuhnya. PLN itu bukan kewenangan perintah, maka tidak bisa dia bikin perencanaan secara mandiri. Paling hanya data, karena itu kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, dikonsentrasi, ditangani oleh dinas SDM di provinsi. Kita hanya mengumpulkan data, mengusulkan, dan mereka juga akan mengkaji mana yang lebih strategis. Ada 4 titik yang terjangkau tahun ini. Pasti khususnya di Pulau Tanah Malala, Pasir Marangu, di Desa Majapahit dan desa-desa tetangga ini terpusat, jadi bisa menjangkau 2 sampai 5 desa. Kemudian di Tagakuni di Kajuadi ada 3 desa terjangkau, Berbinda, Kajuadi, sama Batam. Di Kalautoa itu tadi, jadi Pasir Lambing. Saya katakan ini kecamatan terjauh, dan ini tantangan tersendiri bagi Kabupaten kami Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan, termasuk persoalan BBM. Kalau PLN yang dibangun di sana, persoalan akan mati kalau tidak ada dropping solar. Target kita mudah-mudahan selesai dalam bulan Oktober ke dalam bulan 10, karena masuk bulan 11 apalagi 12 sudah rawan musim. Tapi PLN mengatakan kalau nggak bisa tuntas di tahun ini, kita akan usahakan dari itu dan guna untuk tahun yang akan datang. Itu informasi pembangunan ya, cukup diikuti, termasuk Pak Asad kita tahu tiba-tiba dipantau oleh grup KKN Unhas, dipantau oleh grup KKN UGM tadi malam yang lain. Yang kedua, kita kembali kepada acara kita ini, Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan apa yang kita laksanakan ini. Ayat yang saya baca di rakaat pertama, mengubali penceramah, barangkali bisa tambahan referensi. Itu ada di surah Bani Israil. Surat Bani Israil ini ada juga Jamal.
Jadi surat nomor 17 ayat 78 79. 78-nya diawali aqimis sholata liduluki syamsi ila wasatil lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal lail. Itu 79. Jadi 17 79. Sejarah yang saya baca Bapak dan Ibu, Nabi mewajibkan dirinya sholat lail sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Tapi setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menerima sholat wajib 5 kali sehari semalam yang awalnya menurut kisah 50 kali sehari semalam. Sebilain jadi. Ini dengan saya baca Arab, Bapak kisah batu, hayyalah sholat 50 kali Pak, bukan 50 rakaat, 50 kali sejarah kita baca. Cara minum kopi. Nah saya kali ditolong-tolong, apa gila pas ada kopi, hayalah salat 24 jam, berarti hampir setiap setengah jam kita salat. Untungnya ada Nabi Musa lah, jadi lagi makmum. Umatku saya untuk bakal langkah sama karena tahu dulu setiap kali saya semalam lagi laku dan para umat saya itu tak dulu. Ulanglah. Riwayat yang saya baca Bapak dan Ibu, ada buku saku yang dikasih oleh Pak Amin. Itu setiap Nabi kembali minta dispensasi dalam bahasa sederhananya, dikurangi 10, bukan 5, 10. Yang 10 terakhir masih dikurangi lagi 5. Yang 5 pun umur sama mengatakan pulang-pulang tidak sanggup umat. Muhammad pikir-pikir, namun boleh nampak Rasulullah SAW sekali aku. Itu kita tidak boleh oleh. Bismillah. Ayat mana kali itu oleh Muhammad laku pak pala saja Muhammad ini tersisa. Kasut dirajinya per Muhammad laku orang kita mampu bila tersisa lebih. Ya angkat kiraan Muhammad laku. Maksud saya begini Pak Ibu. Usahakan dalam satu pekan kita mampu mencapai 50 rakaat. Jangan 50 kali. Bisa jadi jumlah itu. Salat tahajud, salat duha, tahiyatul masjid, salat istikharah, salat sunnah wudhu, kemudian salat tawat. Cukup Pak. Bisa lebih. Tanda syukur terima kasih. Tanda syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Musa dan Muhammad. Satu pekan targetkan mampu dalam satu hari satu malam kita raih 50 rakaat, jangan 50 kali. Bapak Ibu dan Saudaraku, di salat tahajud Aisyah bilang, Aisyah putri Abu Bakar, istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Dua istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis, satunya Aisyah, satunya Maria. Maria ini orang gadis dari kampung Kipti, sehingga biasa disambung Maria Al-Kiptiyah. Aisyah bilang, sepanjang pengetahuanku, pengalamanku, Nabi Muhammad suamiku kalau mau salat tahajud tidak buru-buru kalau dia punya waktu longgar, cukup. Ada 6 Bapak dan Ibu yang dibaca oleh Nabi sebagai zikir atau wirid menjelang tahajud. Yang 6 ini masing-masing 10 kali yang saya baca dalam riwayat. Yang pertama takbir 10 kali, yang kedua tahmid 10 kali, yang ketiga subhanal malikul quddus 10 kali, yang keempat tahlil la ilaha illallah 10 kali, yang kelima istighfar astagfirullahaladzim atau kalau lebih silakan 10 kali, dan terakhir ini yang menjadi dan saya penasaran. Doa sederhana, kalimatnya redaksinya Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kesulitan hidup di dunia dan di hari kiamat, bukan di hari akhirat terjadi. Saya penasaran, ini pasti ada alasannya, ini pasti ada argumentasi, tapi saya belum dapatkan referensi yang jelas mengarah ke sana. Cuma dalam pengalaman tadarus dan tadabbur saya dapatkan barangkali ini jawabannya di Al-Waqi'ah. Berapa banyak? 56. Di awal surah itu digambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa mustatil jibalu. Gunung yang tegar, gunung yang kokoh digambarkan
berterbangan seperti debu. Wajar kalau Nabi mengatakan, aku berlindung kepadamu dari segala kesulitan hidup di dunia dan kesulitan di hari kiamat, bukan di hari akhir. Apalagi kalau ditambah dengan di surah Abasa. Abasa itu surah nomor 80. Kalau di Al-Waqiah awal-awal surah, kalau di Abasa ini di akhir-akhir surah. Di akhir surah. Saya yakin teman-teman yang biasa aktif di video, di WhatsApp, di Facebook pernah membaca ada seorang profesor doktor S3, kemudian dia tinggalkan pekerjaannya lalu kemudian mendalami pelajaran agama, menghafal Al-Quran, dan ketika dia menjadi imam, sekalipun sebelumnya sangat dihujat, untuk apa sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya kembali ke pesantren jadi penghafal. Dia baca ayat ini di akhir ayat di surah Abasa ini digambarkan hari kiamat. Suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya, orang tua meninggalkan anaknya, anak meninggalkan orang tuanya, saudara apalagi dengan saudaranya. Kenapa mereka sibuk dengan urusannya masing-masing? Jadi begitu Pak Muhammad. Begitu dahsyatnya hari kiamat ketika tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan, ini yang terjadi. Semua meninggalkan keluarga dekatnya, termasuk suami dan istrinya, anak dan orang tuanya, karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu si Pak Dulinya membagi sebelum waktu itu tiba. Sempat. Bapak Ibu Saudaraku, referensi berikutnya ini sengaja saya kemukakan karena pengalaman tadarus dan tadabbur, karena berdekatan, berhimpitan, mirip. Ya, kalau Bani Israel, Al-Isra 17, 78, 79. Ada pertanyaan Allah di alam arwah, alastu birabbikum. Kalau pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur, man rabbuka. Itu munkar, itu nakir di alam kubur. Tapi dalam arwah ada pertanyaan Allah, bukan malaikat, kepada arwah manusia, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan? Bukan siapa Tuhan, tetapi bukankah aku ini Tuhan? Jawaban arwah kita semua mengatakan bala syahidna. Betul. Kalau kali kami telah menjadi saksi. Nah, kalau Bapak dan Ibu menghafal doa kita, ampasi boleh joki kata ada berbagai macam variasi. Ada kata hadis di dalam doa kita. Wajah tu wajah dia lillazi fataras samawati wal arda hanifan. Secara naluri hati kita yang masih bersih, hati kita ini beragama tauhid, karena perjanjian ketuhanan yang diabadikan dalam surah surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 172. 17, 78, 79. Sekarang 172. Alastu birabbikum, ini ahdullah, perjanjian ketuhanan. Hati-hati, saudara kembali penceramah Ustaz. Ada yang mirip di surah nomor 7 Al-A'raf 179. Tadi kan 78, 79 Bani Israel nomor urut 17. Kemudian 172 dibaca, dilanjutkan, dibuka 179. Di situ Al-Quran menginformasikan neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika hum ghafilun. Kenapa mereka jin dan manusia mengisi neraka jahanam? Karena dikasih hati, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, tidak digunakan untuk menghayati ayat Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mendengarkan firman-firman Allah. Mereka itu kata Allah dalam ayat ini seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Itu surat nomor 7 ayat 179. Ya, miripnya 17, 78, 79, 7, 172 Abdullah alastu birabbikum. Ini walaqad zara'na li jahannam 7, 179.
Ar-Rum nomor urut 30 yang terakhir kita hafal Pak Jamal. Ayat 30 di situ berkaitan dengan Hanif. Ya. Dijadikan agama ini sebagai agama Hanif, agama Islam. Maka berpegang teguhlah kepada Hanif keaslian. Hanya dalam proses pencarian ketuhanan kita banyak orang yang kemudian tersesat. Ada yang bertuhan pada matahari, ada yang bertuhan pada bulan, ada yang bertuhan pada bintang, ada yang bertuhan pada kuburan, ada yang bertuhan pada pohon, ada yang bertuhan pada sungai, ada yang bertuhan pada sapi, ada yang bertuhan pada siapa Tuhan? Segala sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia, segala sesuatu yang paling ditaati oleh manusia, siapa yang paling dicintai oleh manusia, itu Tuhan. Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang aku cintai, tidak ada yang aku takuti, tidak ada yang aku taati dibanding takutku, cintaku dan taatku. Itu konsep la ilaha illallah. Ar-Rum. Jadi ini gampang diapel karena surat nomor urut 30 ayatnya juga ayat 30. Itu tentang Islam sebagai agama Hanif. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Bapak kami kembali renungkan kembali karena ada ilmu dalam agama kita yang disebut ilmu huduri. Ilmu huduri itu adalah ilmu yang muncul dengan sendirinya karena hidayah dari Allah ketika kita melakukan permintaan Allah, antara lain dengan membaca sendiri ayat-ayat yang saya kemukakan tadi. Sadaqallahul-Adzim. Terima kasih terhingga mau baca. Rahman lanjutkan tugas. Panitia, kalau ada jamaah yang diamanai dikasih kesempatan, silakan. Baik, teruskan ya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, demikian acara kita. Sadaqallahul-Adzim. Terima kasih. Mohon maaf, nanti kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillah.